Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjelaskan pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, pergerakan bulan di tiap daerah atau negara mungkin berbeda dari hari dan waktu. Apakah benar dan boleh jika seseorang menjalankan uposatha sila berpatokan hanya melihat aplikasi Moon Phase Calendar atau aplikasi sejenisnya? Jadi ini Bante asumsi aplikasi di teleponnya. Nah ini nggak tahu Moon Phase Calendar aplikasi apa. Tapi Bante ingin menjelaskan cara perhitungan hari uposatha. Jadi Bante di sini enggak mengkritik ya, juga karena kita tahu bahwa di Indonesia ada perhitungan sendiri. Tapi Bante hanya menjelaskan bahwa sesuai Tipitakanya gimana gitu ya. Nah karena di Tipitaka dijelaskan di kitab Winaya dan Winaya Adhakatha. Khususnya di kitab ketiga yaitu kitab Mahawaga. Nah itu dijelaskan bagaimana cara perhitungan uposatha ya. Nah tapi kalau kita lihat di penjelasan Adhakatha ini atau di Tipitaka ini tidak sesuai mungkin dengan perhitungan astronomi ya di secara internasional. Jadi mungkin fase bulannya nanti enggak sama persis gitu sama yang sudah dihitungkan oleh Badan Astronomi ya. Nah tapi ya secara tradisi tanggal uposatha yang sudah dijelaskan di Tipitaka ini digunakan di seluruh Myanmar. Jadi Sangha atau Buddha Sasana di Myanmar bergantung pada cara perhitungan uposatha seperti di Tipitaka. Begitu juga yang Bante ketahui tradisi Sri Lanka. Di Sri Lanka juga menggunakan kalender yang sama atau cara perhitungan uposatha yang sama sesuai Tipitaka. Nah, cuma di tradisi Thailand ya, kemudian juga negara Buddhis yang mengikuti tradisi Thailand seperti Kamboja, Laos gitu ya, Vietnam juga sebagian. Nah, mungkin perhitungannya tidak sama dengan yang di Tipitaka. Ya. Oleh sebab itu mungkin kalian juga bisa mendapatkan perbedaan ya. Nah, Moon Phase Calendar itu Bante juga kurang tahu aplikasi ini ngikutin tradisi yang mana atau bahkan mungkin ngikutin perhitungan astronomi internasional sepertinya ya. Nah jadi perhitungan uposatha sesuai Tipitaka tuh gimana? Jadi di kitab Winaya, Mahawaga dan Adhakathanya menjelaskan bahwa di India itu ada 3 musim. Ya, dalam 1 tahun terdapat 3 musim. Musim panas, jadi 1 tahun itu dimulai dari musim panas, kemudian musim hujan, kemudian akhir tahun itu musim dingin. Nah mudah ingatnya sih misalnya umat Buddha tahu hari Dhammacakka, ya, hari Dhammacakka Pavattana Sutta itu dibabarkan, itu jatuh di hari terakhir musim panas. Ya. Jadi besoknya udah masuk musim hujan. Nah itu sebabnya juga kalau cara perhitungan biku kapan masuk wasa ya sesuai Tipitaka itu adalah satu hari setelah hari Dhammacakka. Jadi hari Dhammacakka adalah bulan purnama. Nah untuk yang 1 tahun ada 3 musim, kemudian 1 musim itu rata-rata terdiri dari 8 uposatha ya, 8 uposatha. Nah, kita tahu bahwa ada 4 fase bulan ya. Bulan gelap atau kadang disebut sebagai bulan mati, kadang juga disebut sebagai bulan baru. Jadi bulan nggak kelihatan cahayanya sama sekali ya. Nah itu 1 fase. Kemudian
secara bakunya fase berikutnya disebut sebagai fase kuartal pertama gitu atau perempatan pertama. Nah, itu artinya bulan separuh ya. Kemudian fase ketiga adalah fase bulan purnama. Fase keempat adalah bulan separuh lagi, yaitu kuartal terakhir katanya. Jadi ada kuartal pertama dan kuartal terakhir. Nah, itu bakunya ya, istilah astronominya. Nah, jadi satu bulan itu yaitu terdiri dari 4 fase ini. Nah, itu sebabnya hari Uposatha yang biasanya dijalankan oleh umat Buddhis ya, itu yaitu hari bulan mati atau bulan gelap, bulan baru. Juga di hari bulan separuh, ya, jadi ada 2 kali bulan separuh dalam 1 bulan, dan di hari bulan purnama. Ya. Nah, tapi kita perhatiin kadang-kadang hari Uposatha menurut tradisi Myanmar dan Sri Lanka itu tidak jatuh tepat gitu ya. Misalnya kalau kita lihat bulan purnama mungkin tidak bulat sama sekali. Nah, itu kenapa? Karena perhitungannya itu berdasarkan di Tipitaka, tradisi turun-temurun. Nah, kita tahu bahwa 1 bulan ya, berdasarkan Tipitaka tersebut kita tahu bahwa 1 bulan itu kadang-kadang terdiri dari 29 hari, kadang-kadang terdiri dari 30 hari. Karena dalam 1 musim itu terdiri dari 4 bulan ya. Nah, maka karena dalam 1 bulan itu terdapat satunya bulan gelap atau bulan baru, yang satunya bulan purnama. Nah, itu jarak antara bulan baru ke bulan purnama disebut sebagai 1 pakha ya, dalam bahasa Pali. 1 pakha kalau di bahasa Inggris diterjemahkan sebagai fortnight ya, 2 mingguan gitu. Nah, cuma kadang-kadang ya 1 pakha ini terdiri dari 14 hari yang disebut sebagai Catudasi, atau kadang-kadang itu terdiri dari 15 hari yang disebut sebagai Panarasi. Nah, itu yang jadinya kadang-kadang itu tanggal 1 bulan itu ada 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Nah, kapan jatuhnya Catudasi 14 hari, kapan jatuhnya 15 hari. Jadi dijelaskan bahwa setiap pakha ke-3 dan ke-7 itu jatuh di hari ke-14. Jadi pakha ke-3 dan ke-7. Nah, sisanya terdiri dari 15 hari. Ya. Biasanya dari bulan mati ya, diawali dari bulan mati, kemudian pelan-pelan terang sampai bulan setengah, kemudian terang lagi sampai bulan purnama, baru nanti surut ya, sampai ke bulan mati lagi. Nah, itu 1 bulan jadinya ya, dari bulan baru ke bulan baru berikutnya. Nah, kemudian dengan demikian kita tahu bahwa 1 musim terdiri dari 8 pakha ya, 8 kali 2 mingguan. Nah, akhirnya jadi 4 bulan ya. 1 musim itu terdiri dari 8 pakha. Nah, tapi kadang-kadang ya dengan perhitungan seperti ini itu jadinya tidak bisa bersesuaian dengan tanggal matahari ya, perhitungan kalender matahari. Nah, di kata-kata dijelaskan bahwa setiap 3 tahun jadinya ada 1 bulan tambahan yang disebut sebagai Adhika Masa. Misalnya tahun 2023, tahun yang kemarin, ya, itu ada terjadi Adhika Masa. Makanya masuknya wasa untuk para biku jadi agak telat, ya, 1 bulan lebih telat. Nah, Adhika Masa atau penambahan bulan ini selalu dalam bentuk 2 kali Panarasi, jadi 30 hari. Nah, selalu disisipkan di akhir musim panas. Jadi musim panas di tahun yang ada penambahan bulannya itu musim panasnya terdiri dari 5 bulan jadinya. Nah, kemudian pakha yang ke-9 dan ke-10 itu terdiri dari 15 hari dan 15 hari. Nah, jadinya hari Dhammacakanya
di tahun yang ada adhika masa geser satu bulan. Nah itu juga akhirnya ada istilah wasa pertama dan wasa kedua itu. Ya. Di penanggalan Myanmar ya ada istilahnya wasa pertama dan wasa kedua. Tapi kalau istilah Winaya wasa pertama dan wasa kedua itu agak berbeda lagi ya. Artinya siapa yang masuk 3 bulan pertama itu biku yang wasa pertama, kemudian 3 bulan terakhir musim hujan itu adalah biku yang menjalankan wasa kedua. Kemudian jadi kadang-kadang kita tahu bahwa satu musim itu kadang 8 pakha, ya, kadang ada 10 pakha. Nah, kalau setiap 3 tahun ada penambahan 1 adhika masa, kalau kita hitung akhirnya sampai tahun yang ke-18. Ya, jadi kan 3, 6, 9, 12, kemudian 15 dan 18 ya. Nah, 18 juga berarti ada penambahan 1 bulan. Nah, setelah tahun ke-18 ya, tahun ke-19-nya juga ada penambahan 1 bulan. Nah, itu untuk menggenapi, mengikuti perhitungan sesuai kalender matahari dalam 1 tahun. Ya. Nah, dengan demikian setelah 19, tahun ke-19 itu nanti mulai lagi 1 ya. Nah, dengan demikian diulang lagi itu 1 set ya, perhitungan kapan harus menambahkan bulan di tahun tersebut ya. Nah, jadi kemarin 2023 ada penambahan 1 bulan ya, ada adhika masa, berarti nanti akan 2026, 2029 demikian akan ada penambahan 1 bulan gitu. Nah, dengan demikian ya, kita tahu bahwa bisa berbeda ya tradisi Thailand dan tradisi Myanmar. Tradisi Thailand sepertinya mengikuti perhitungan astronomi. Jadi di tradisi Thailand juga tidak ada penambahan 1 bulan ya di tahun adhika masa. Nah itu akhirnya kenapa di tahun lalu mungkin biku yang dari tradisi Thailand itu menjalankan wasanya 1 bulan lebih awal. Nah gitu. Tapi kalau menjaga tradisi yang dijalankan di Tipitaka itu sesuai yang dijalankan di Myanmar dan Sri Lanka. Nah itu sebabnya penanggalan Uposatanya jadi berbeda ya. Nah pertanyaan berikutnya adalah, lalu yang mana yang benar? Nah kalau kita lihat zaman dulu ya, kan tidak ada penanggalan, nggak ada aplikasi ya, nggak ada tanggal, nggak ada kalender ya. Mereka semua melihatnya dari apa? Fase bulan. Nah tapi kadang-kadang fase bulan itu tepat, misalnya katakanlah bulan purnama juga tidak jatuh di malam hari. Nah jadinya itu kalau yang strict ya untuk menjalankan upasatha, artinya menjalankan upasatha secara ketat supaya tidak miss ya, supaya tidak kelewatan. Mereka menjalankan kadang untuk 1 uposatha itu 3 hari jadinya. Biasanya katakanlah misalnya hari uposatha itu di tanggal 1 Januari katakanlah ya. Nah jadi mereka jalankan 1 hari sebelum dan 1 hari sesudah. Itu agar tidak terjadi kelalaian atau tidak terlewatkan hari uposatha itu maksudnya ya. Jadi kalau demikian, misalnya hari Uposatha itu jadi 1 bulan ada 4 kali, ya, yaitu bulan baru, bulan separuh 2 kali, dan bulan purnama, maka mereka menjalankannya dikali 3, ya, selalu sehari sebelum dan sehari sesudahnya. Jadi dalam 1 bulan mereka menjalankan 3 kali 4, jadi 12 hari ya, menjalankan Uposatha Sila. Nah kemudian pertanyaannya, misalnya seseorang yang pekerjaannya reporter, kameramen, ya, atau sejenisnya yang mengharuskan dia menonton atau meliputi pertandingan dan orang tersebut ya, berniat menjalankan uposatha, apakah melanggar sila ke-7? Ya?
Nah, itu pertanyaannya di hari Uposatha misalnya ya. Nah, tentunya melanggar ya. Melanggar untuk mereka yang ya melihat atau menonton pertandingan, atau misalnya edit ya, kalau edit musik, edit video gitu ya di hari Uposatha ya berarti nggak bisa. Nah jadi biasanya kalau Bante sarankan sih di hari libur ya. Jadi seperti bayar Uposathanya gitu. Misalnya hari Uposatha itu jatuhnya di hari kerja. Nah kalau memang niat untuk menjalankan Uposatha berarti dibayar di hari yang mungkin bukan hari Uposatha tapi di hari libur kerjanya gitu. Nah, kapan libur ya dijalankan Uposatha silanya. Nah, tetapi kalau memang di hari Uposatha tersebut mau menjalankan Uposatha sila, ya akhirnya dia jadi melanggar ya, melanggar sila tersebut. Nah, makanya baiknya nggak menjalankan Uposatha sila sekalian. Nah, jadinya kalau di aplikasi ya Bante kurang tahu aplikasi itu acuannya dari perhitungan astronomika atau berdasarkan tradisi tertentu kah? Ya, jadi kalau Bante pribadi itu menggunakan aplikasi yang kebanyakan dipakai orang Myanmar atau biku-biku Myanmar, tetapi sayangnya itu dalam bahasa Myanmar ya. Tapi kalender ini bermanfaat artinya perhitungannya itu udah 100 tahun ke depan. Nah makanya perhitungan Uposatanya juga bersesuaian, ya disesuaikan dengan tanggal Myanmar dan tanggal perhitungan Buddha Sasana yaitu sesuai Tipitaka. Nah itu juga karena dipantau ya pengerjaannya oleh State Sangganayaka. Kalau di Thailand mungkin disebutnya sebagai grupnya Sanggaraja gitu ya. Nah, yang sudah disupport sama pemerintah sendiri yang diakui untuk melakukan pengaturan perihal Buddha Sasana satu Myanmar gitu ya. Jadi ada komite atau perkumpulan sangga yang mengatur atau mengawasi cara perhitungan kalendernya juga. Nah, itu adalah penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.